Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan ini saya menyapa kita semua karena kita tidak bisa berjumpa dalam Bleskom kita di rumah-rumah. Maka pada kesempatan ini gereja kita mengusahakan untuk memberikan bahan komsel bagi kita untuk dapat kita sharing di tengah-tengah keluarga kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengetengahkan tema dari Bleskom kita, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Dalam beberapa hari ke depan kita segera merayakan Hari Paskah. Setiap kali kita merayakan Paskah, kita diingatkan bukan saja tentang sengsara dan kematian Kristus, tetapi kita juga diingatkan lagi mengenai kebangkitan dan kemenangannya atas maut. Saya mengutip tema ini dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 11. Boleh Bapak Ibu Saudara baca di rumah masing-masing. Karena mengingat durasi video ini sangat terbatas, maka ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sana tentang kuasa kebangkitan Yesus yang dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Poin yang pertama adalah kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat kedua, inti Injil yang diberitakan oleh Paulus adalah mengenai keselamatan kekal. Injil yang diberitakan dan diterima, lalu setiap orang percaya harus teguh berdiri di dalamnya. Itulah kuasa Allah yang akan menyelamatkan kita. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 17, Paulus juga menegaskan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam perenungan kita dalam poin pertama ini, apakah Anda sudah menerima kebenaran Injil? Apakah saudara boleh menyaksikan kepada orang lain tentang bagaimana Anda bisa menerima Injil kebenaran Kristus? Poin yang kedua, kita boleh baca di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, yaitu tentang kuasa untuk mengampuni dosa. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah hal penting dalam kehidupan percaya kita. Itulah yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Karena dosa kita, ia rela mati. Ia rela menjadi tebusan dan menggantikan posisi kita setiap kita di bawah hukuman. Nah, tanpa penderitaan Tuhan, tanpa kematiannya, tanpa kebangkitan Kristus, dosa kita tidak akan pernah terselesaikan. Kita masih ada di bawah hukum. Itulah sebabnya kita bersyukur pada Allah karena melalui karya salib Kristus, dosa-dosa kita dihapuskan bagi semua orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Pertanyaan pada poin kedua ini adalah, apakah yang harus kita lakukan sekarang jika kita berbuat dosa sesudah mendengar Injil keselamatan? Yang ketiga adalah, kita bisa lihat di dalam ayat 9 sampai dengan ayat 11, yaitu tentang kuasa mengubahkan. Itu poin yang ketiga. Sebelum percaya kepada Kristus, Paulus adalah seorang penganiaya dan penentang aktif kekristenan, menentang orang-orang yang ada di jalan Tuhan. Tetapi ketika berjumpa dengan Kristus, kehidupannya berubah drastis. Nah, Paulus menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang paling hina. Tapi jika dia ada sebagaimana dia ada sekarang, itu adalah karena kasih karunia dan kuasa kebangkitan Kristus.
Dia Yesus yang telah menyelamatkan kita, menghendaki kehidupan baru yang berubah, makin serupa dengan Dia, yaitu Yesus dari hari ke hari. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, setelah kita menjadi murid Kristus, apakah kehidupan kita berubah? Apakah kita masih hidup dalam hidup yang lama? Tentu saya percaya bahwa setiap orang yang menerima Yesus, setiap orang yang percaya, pasti ada perubahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.